Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kota Surga part yang kedua. Di part sebelumnya, Lin Fan berhasil bekerja sama dengan Tuan Wei, seorang penguasa besar wilayah Shanghai. Lalu juga membuat Zhang Kuang dan Silacur kena mental. Dan di part kali ini, Lin Fan akan kembali kuliah dan kehadirannya langsung membuat kampus geger. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Ketika masuk ke dalam rumah, Xiaodi yang lagi belajar langsung menyambut kedatangan kakaknya itu. Lin Fan berasa sukses jadi seorang kakak karena berhasil membawa pulang uang sebesar 250 juta dolar. Meskipun seluruh dunia memusuhinya, dia akan berusaha untuk melindungi senyuman adiknya. Singkat cerita, mereka berdua pun pindah di area villa yang mahal. Xiaodi sangat senang dengan halaman yang luas ini. "Kakak, ini beneran rumah kita?" tanya Xiaodi dengan polos. Lin Fan mengiyakannya. Lokasi rumah sebelumnya itu kumuh dan kotor. Tidak bagus untuk perkembangan anak kecil seperti Xiaodi. Jadi tidak masalah untuk membeli villa mewah ini dengan harga 40 juta dolar. "Kakak, harga villa ini pasti sangat mahal. Dirimu nggak minjam uang ke pinjol kan?" tanya Xiaodi. "Tentu saja tidak. Sekarang kakakmu ini sudah bisa menghasilkan uang. Membeli villa seperti ini bukanlah masalah," terang Lin Fan. "Tidak kusangka Xiaodi sudah bisa memikirkan biaya hidup," batin Lin Fan. "Benarkah?" tanya Xiaodi. Lin Fan pun menyuruh adiknya itu untuk segera istirahat ke dalam villa supaya lekas sembuh. Xiaodi pun lari ke dalam villa dengan perasaan riang gembira. Di kehidupannya sekarang, Lin Fan memiliki kekuatan untuk melindungi orang yang ia cintai. Dirinya tidak mau ada penyesalan lagi di kehidupan kali ini. Keesokan harinya, Lin Fan sudah memasakkan Xiaodi makanan kesukaannya untuk sarapan. Sembari Xiaodi sarapan, Lin Fan pun pergi ke kampus dulu. Saat ini dirinya masih mahasiswa Universitas Kedokteran Shanghai. Meskipun dirinya sudah tidak perlu belajar apa-apa lagi di kampus, tapi masih ada sesuatu di kampus yang bisa membantu meningkatkan kultivasinya. Tujuan Lin Fan balik ke kampus adalah mengambil sesuatu itu. Singkat cerita, Lin Fan pun sampai di Universitas Kedokteran Shanghai. Dari jauh, ada Profesor Joko yang meminta bantuan Lin Fan untuk membawakan barangnya. "Males, Pak," ucap Lin Fan. "Woi, bocah kurang ajar, cepat bantu dosenmu ini. Bagi mahasiswa, membantu dosen adalah hal yang wajar," bentak Pak Joko. "Males ah, bawa aja sendiri," ucap Lin Fan sambil berjalan meninggalkan Pak Joko. "Sialan, aku ini termasuk dosen sepuh di kampus ini. Bahkan Pak Dekan saja nggak berani berbicara seperti itu padaku. Ku beri pelajaran kau bocah," umpat Pak Joko dalam hati dengan kesal. Dirinya langsung memegang pundak Lin Fan. Pak Joko menegaskan kalau dirinya ini bisa saja mengeluarkan Lin Fan dari kampus. Dia juga tidak akan melepaskan Lin Fan sebelum Lin Fan minta maaf. Dan saat mau dipukul, Lin Fan mampu menghindar dengan sangat mudah. "Lancang sekali kau dengan dosenmu," ujar Pak Joko. Lin Fan pun tidak bisa berkata-kata. Dan gak pakai lama, Lin Fan langsung membanting Pak Joko hingga terjatuh. Pak Joko selama jadi dosen puluhan tahun, baru kali ini dibuat seperti ini sama mahasiswanya. Lin Fan tetap berjalan santuy meninggalkan Pak Joko tanpa dosa. Tak lama kemudian, Lin Fan sampai di ruang dekan. Di kehidupan sebelumnya, Lin Fan keluar kampus demi si cewek lacur Lin Qian. Dirinya di kehidupan sebelumnya benar-benar tolol. Soalnya mengorbankan masa depan hanya demi cewek lacur itu. Pak Dekan bertanya, kenapa Lin Fan berubah pikiran secepat ini? Lin Fan langsung menjelaskan masalahnya ke Pak Dekan.
Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Ternyata itu adalah Pak Joko. Dirinya langsung panik begitu melihat Lin Fan ada di ruangan ini. "Memangnya ada apa denganku, Pak Joko?" tanya Lin Fan dengan wajah polos. "Jangan berlagak bego, tangan kananku retak gara-gara kau bocah sialan," bentak Pak Joko. Pak Joko langsung bilang ke Pak Dekan untuk jangan terlalu baik pada Lin Fan. Pak Dekan langsung heran dengan penampilannya Pak Joko sekarang. "Pak Joko, tangan Anda kenapa? Lukanya parah kah?" tanya Pak Dekan. Pak Joko langsung ngomel kalau semua ini gara-gara Lin Fan. Mahasiswa yang menyerang dosen harus dikeluarkan dari kampus. Pak Joko juga menambahi kalau dirinya bisa membuat kampus lain tidak akan menerima Lin Fan. Untungnya Pak Dekan masih memberi Lin Fan kesempatan untuk kuliah di kampus ini. Dan tanpa basa-basi, Lin Fan langsung kembali ke kelasnya. Sebelum Lin Fan keluar, Pak Joko menceritakan kronologi kejadian tadi ke Pak Dekan. Pak Joko meminta Pak Dekan untuk mengeluarkan Lin Fan sekarang juga. Lalu laporkan ke polisi biar dipenjara selama beberapa tahun. Pak Dekan berusaha menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Sebagai dosen, sudah sewajarnya mereka memberikan kesempatan kepada Lin Fan. Jadi Pak Dekan meminta Lin Fan untuk minta maaf. Tapi dengan angkuh, Lin Fan tidak mau meminta maaf. "Lihat Pak Dekan, dia ini bukan mahasiswa, tapi preman," teriak Pak Joko. Pak Joko kekeh menyuruh Pak Dekan untuk segera mengeluarkan Lin Fan dari kampus sekarang juga. Pak Dekan pun terpaksa mengambil pilihan sulit. Pak Dekan tidak mengeluarkan Lin Fan, namun Lin Fan akan diskors selama setahun. Dia menyuruh Lin Fan untuk pulang sambil membawa dokumen ini dan kembali lagi ke kampus tahun depan. Tiba-tiba Lin Fan menggebrak meja dan dawas. Dia mengeluarkan sedikit auranya untuk mengintimidasi kedua dosen ini. Lin Fan menegaskan kalau dirinya tidak terima dengan keputusan ini. Namun tindakan Lin Fan barusan membuat Pak Dekan cukup marah. Sudah dikasih hati, bisa-bisanya malah ngamuk kayak gini. Bahkan Pak Rektor saja tidak berani menggebrak meja seperti yang dilakukan Lin Fan tadi. Selama puluhan tahun menjadi dosen, Pak Joko baru pertama kali ini melihat mahasiswa angkuh seperti Lin Fan. Lin Fan jadi seperti ini mungkin karena pengalaman buruk di kampus saat masih di kehidupan sebelumnya. Lin Fan juga menegaskan kalau mereka harus menyetujui dokumen kembalinya Lin Fan ke universitas. Kalau tidak, mereka berdua akan tahu akibatnya. "Mahasiswa sepertimu tidak akan bisa mengancam kami. Sekarang keluar dan jangan pernah kembali ke kampus ini," bentak Pak Dekan. Lin Fan pun berbalik dan pergi keluar meninggalkan ruangan ini. "Bocah nggak ada akhlak," ujar mereka berdua serentak. Di luar kampus, Lin Fan berencana meminta bantuan Tuan Wei supaya bisa kembali berkuliah di Universitas Kedokteran Shanghai. Dirinya nggak nyangka kalau akan menggunakan jalur pejabat untuk menyelesaikan masalah ini. Lin Fan pun meminta Bang Ning untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Kemudian panel berpindah ke ruang rektor Universitas Kedokteran Shanghai. Nggak jelas lagi ngapain, pokoknya Pak Rektor ini lagi nyantui. Kita panggil dia Bahtiar. Tiba-tiba ada telepon masuk yang mengagetkannya. "Siapa yang berani mengganggu waktu santaiku?" bentak Bahtiar selaku rektor Universitas Kedokteran Shanghai. Ternyata yang menelponnya barusan adalah Tuan Wei. Sontak Bahtiar langsung meminta maaf karena sudah membentak Tuan Wei barusan. Dan tak lama setelah itu, Lin Fan pun bisa berkuliah lagi di kampus ini. Jalur orang dalam memang sangat mantap. Tak terasa, dirinya pun sampai di depan kelasnya. Saat dibuka, Lin Fan langsung merasakan tsunami nostalgia. Dia langsung melihat satu sosok cewek cantik yang sedang belajar di dalam kelas. Cewek ini bernama Xiao Zhu. Dia adalah cinta pertamanya Lin Fan.
Tapi dirinya terpengaruh oleh Lin Qian sehingga meninggalkan Xiaozhu dan mengejar Lin Qian. Lin Fan langsung memanggilnya. "Aku kembali," ucap Lin Fan. Xiaozhu terkejut melihat Lin Fan kembali. Soalnya yang dia tahu, Lin Fan keluar kampus demi mengejar cewek lain. Sontak Xiaozhu langsung refleks memeluk Lin Fan, karena sudah lama nggak bertemu. "Maafkan aku yang sudah meninggalkanmu ya," ucap Lin Fan sambil memeluk Xiaozhu. Sudah kesekian kalinya, Lin Fan merasa kalau dirinya itu bodoh. Bisa-bisanya meninggalkan gadis baik seperti Xiaozhu demi lacur seperti Lin Qian. "Woi!" bentak Heng Xing sambil menghentakkan kaki. Dirinya sangat marah karena Lin Fan mesra-mesraan sama cewek yang dia sukai. "Itu Qiu Heng Xing, tumben sekali masuk kelas," ujar Reihan dan Galih. Semua orang tahu kalau Heng Xing menyukai Xiaozhu. Ratna dan Diva yakin kalau Lin Fan bakal diajar habis-habisan. "Kau mau cari mati kah?" ujar Heng Xing ke Lin Fan. "Xiaozhu!" teriak Heng Xing. Ternyata Heng Xing mau menyatakan perasaannya ke Xiaozhu. Tapi hal itu membuat Xiaozhu ketakutan dan sembunyi di belakang Lin Fan. "Kenapa menolak? Cintaku itu tulus padamu," bentak Heng Xing. Lin Fan langsung menepis tangan Heng Xing. Hal ini membuat Heng Xing terkejut karena di kelas itu tidak ada mahasiswa yang berani dengannya. Lin Fan mengatakan dengan tegas kalau Xiaozhu bukanlah wanita yang pantas buat Heng Xing. Dia tidak layak menjadi pendampingnya Xiaozhu. "Di sini yang tidak layak itu dirimu," ujar Heng Xing dengan ngotot. Dengan membentak, dia menyuruh Xiaozhu untuk pergi ke sisinya. Namun hal itu membuat Xiaozhu semakin takut. "Jangan khawatir Xiaozhu, ada aku di sini," ucap Lin Fan. "Jangan sok pahlawan, kau itu cuman orang miskin," bentak Heng Xing. Nggak pakai lama, Lin Fan langsung mengeluarkan tatapan haus darah padanya. "Kau nggak terima? Mau ngamuk? Coba sini kalau berani," ujar Heng Xing. "Kau mau apa? Memukulku? Menendangku? Ayo serang aku," tantang Heng Xing. "Kenapa diam? Ayo maju sini," imbuhnya. Dan dawas. Lin Fan langsung menendang Heng Xing di wajahnya sampai terpental jauh ke belakang. Dan beruak. Saat membentur dinding, Heng Xing langsung nyaris tidak sadarkan diri. "Kau pikir aku tidak berani padamu, ha?" ujar Lin Fan. Heng Xing langsung berteriak kesakitan. Dirinya nggak nyangka kalau Lin Fan juga merupakan seorang kultivator. Sekarang waktunya dia bertarung dengan serius. "Masih mau lanjut, ha?" tantang Lin Fan. Enggak, ampuni aku," ucap Heng Xing sambil terbata-bata. Lin Fan pun tahu kalau itu hanyalah tipu muslihat. "Rasakan ini, tinju ledakan bintang," teriak Heng Xing. "Mak dawas." Dan bauak. Heng Xing langsung dibuat nggak berkutik. Lalu Lin Fan juga mematahkan kedua kaki Heng Xing. "Ampun!" teriaknya. Di sisi Lin Fan, dirinya bersiap melakukan serangan ulti. "Oh, aku menyerah! Aku menyerah!" Dan dawas. Heng Xing langsung pingsan dan gak ada seorang pun yang berani menolongnya. Setelah melihat Lin Fan selesai berkelahi, Xiaozhu menanyakan kondisi Lin Fan. "Aku baik-baik saja, dirimu gak usah khawatir," jawab Lin Fan sambil tersenyum ramah ke Xiaozhu. Lalu ada mahasiswa yang mengatakan jika Lin Fan sudah berlebihan. Bocah ini bernama Zhong Zuixian. Dia adalah anggota badan pengawas mahasiswa. Dia mengatakan kalau ayah Heng Xing itu orang penting. Tindakan Lin Fan barusan bisa membahayakan teman-teman sekelasnya. "Emang siapa ayah orang idiot ini?" tanya Lin Fan. Zuixian menjelaskan kalau ayah Heng Xing adalah salah satu pejabat penting di wilayah Shanghai. Sebagai seorang pengawas, dirinya akan pura-pura tidak melihat ini jika Lin Fan mau minta maaf pada Heng Xing.
Sama dosen aja Lin Fan gak mau minta maaf, apalagi disuruh minta maaf ke anak pejabat idiot ini. Mau anak pejabat atau anak presiden sekalipun akan Lin Fan habisi jika berani menyentuh Xiaozhu. Zhu Xian pun kesal karena jabatan pengawasnya dipandang rendah sama Lin Fan. "Woi Lin Fan, kau akan menyesal karena sudah merendahkanku," tegasnya. Tentu saja ancaman seperti itu nggak bakal ngaruh kepada dirinya yang merupakan mantan dewa. Tiba-tiba Bu dosen pun masuk. Bu dosen ini bernama Qin Jing. Dia bertanya ada ribut-ribut apa di kelas. Zhu Xian melapor kalau Lin Fan baru saja menghajar teman kelas mereka. Bu dosen Qin langsung meminta Lin Fan menjelaskan semuanya. Namun dengan santuy, Lin Fan bilang kalau dirinya tidak tahu apa-apa. Zhu Xian langsung menunjuk ke arah Heng Xing dan bilang kalau semua itu adalah hasil perbuatannya Lin Fan. Jika tidak percaya, Bu dosen Qin bisa bertanya ke teman-teman yang lain. "Apa perkataan Zhu Xian itu benar?" tanya Bu dosen Qin ke mahasiswa yang lain. Dimas maunya sih ngomong jujur, tapi nggak bisa, soalnya dia masih mau hidup. Aura haus darah dari Lin Fan membuat Dimas langsung berteriak ketakutan. "Dasar kalian ini," ujar Bu dosen Qin sambil menghembuskan nafas. Bu dosen Qin pun menyuruh Lin Fan untuk ikut dengannya ke kantornya. Soalnya ada sesuatu hal yang penting yang perlu dibicarakan. "Selamat tinggal Bapak Pengawas," ejek Lin Fan. "Lin Fan brengsek, lihat saja, akan kubikin mampus kau," bentaknya. Sambil gregetan, Zhu Xian berencana menelpon temannya untuk menghabisi Lin Fan. Temannya bernama Baisan. Dia memberitahu kalau Bu dosen Qin sedang ke kantornya sama Lin Fan. Baisan adalah preman terkuat di kampus. Tidak ada satupun mahasiswa yang berani dengannya. Ditambah lagi, Baisan sangat menyukai Bu dosen Qin. Jika dia sampai tahu Lin Fan jalan berdua sama Bu dosen Qin, Lin Fan bakal dibikin mampus. Kemudian panel berpindah ke kantornya Bu dosen Qin. Bu dosen menanyakan kondisi keluarga Lin Fan sekarang. Dia juga bertanya gimana kondisi Xiaodi saat ini, sudah sehat atau masih sakit. Lin Fan menjelaskan kalau kehidupan mereka saat ini baik-baik saja. Dan untuk Xiaodi, dirinya sudah sembuh dan bisa bersekolah seperti biasa. Mendengar itu, Bu dosen Qin merasa kalau Lin Fan butuh uang yang banyak untuk membiayai pendidikannya dan adiknya itu. Selain itu, dia tahu jika rumah Lin Fan itu berada di wilayah kumuh. Ditambah lagi, rumah di wilayah Shanghai itu harganya nggak ngotak semua. Jadi Bu dosen Qin menawari Lin Fan dan Xiaodi untuk tinggal di rumahnya dulu buat sementara waktu. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Apakah Lin Fan akan menerima tawaran Bu dosen Qin? Nantikan di part selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.